Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang kombinatorial di mata kuliah Matematika Informatika dengan dosen pengampu Ibu Farida Nurmala Sihotang, SSI, MSI. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 22 dengan anggota kelompok saya sendiri Febianti dengan NPM 215520111332 dan rekan saya. Dan saya Jani Rofi Rohman dengan NPM 2055201143. Nah, pada materi kombinatorial ini terdapat 6 subtopik, tetapi kami hanya akan menjelaskan 2 subtopik saja dikarenakan adanya pembatasan durasi video sehingga tidak memungkinkan kami untuk menjelaskan ke-6 subtopik tersebut. Nah, pada subtopik yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Zani. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, untuk subtopik yang pertama itu ada definisi kombinatorial. Langsung saja pada penyelesaian contoh kasus, agar kita lebih mengerti apa itu definisi kombinatorial. Nah, dari contoh kasus di atas, kita diminta untuk menemukan berapa banyak kata sandi yang terdiri dari 6 sampai dengan 8 karakter yang disusun oleh huruf atau angka. Dan juga boleh digabung dari keduanya. Jika kita melihat dari huruf ada 26 jumlah huruf dan angka ada 10 angka, dalam digit satuan pastinya akan banyak kemungkinan yang bisa kita temukan untuk membuat kata sandi 6 sampai dengan 8 karakter. Maka dari itu kita membutuhkan ilmu kombinatorial untuk memudahkan menghitung banyaknya kemungkinan susunan kata sandi ini. Nah, begitulah kira-kira gambaran dari kombinatorial. Kemudian untuk subtopik yang kedua itu ada kaidah dasar menghitung. Pada kaidah dasar menghitung terdapat 2 kaidah. Yang pertama itu ada kaidah perkalian. Di kaidah perkalian terdapat kata kuncinya yaitu percobaan 1 dan percobaan 2. Jika terdapat dan, maka digunakan kaidah perkalian. Langsung saja pada penyelesaian contoh kasus, pada sebuah warung menyediakan 5 macam makanan serta 4 macam minuman. Pertanyaan berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan. Nah, di pertanyaan terdapat kata kunci dan, maka kita menggunakan kaidah perkalian. Banyak makanan ada 5 dikali, banyak minuman ada 4, maka hasilnya adalah 20 cara. Kemudian untuk kaidah dasar menghitung yang kedua yaitu kaidah penjumlahan. Di kaidah penjumlahan terdapat kata kunci yaitu percobaan 1 atau percobaan 2. Jika terdapat atau, maka digunakan kaidah penjumlahan. Langsung saja pada penyelesaian contoh kasus, pada contoh kasus sama dengan pada contoh kasus yang pertama. Hanya saja pertanyaan diubah menjadi berapa banyak makanan atau minuman yang dapat dipesan. Nah, di pertanyaan terdapat kata kunci atau, maka kita menggunakan kaidah penjumlahan. Banyak makanan ada 5 dijumlahkan dengan banyak minuman ada 4, maka untuk hasilnya ada 9 cara. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Febi. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Nah, kaidah dasar menghitung yang dijelaskan tadi hanya berlaku untuk 2 percobaan saja. Lalu bagaimana untuk menghitung lebih dari 2 percobaan, yaitu dengan perluasan kaidah dasar menghitung. Pada perluasan kaidah dasar menghitung terdapat 2 ketentuan, yaitu yang pertama, terdapat lebih dari 2 percobaan. Langsung saja pada contoh kasus. Nah, di sini diminta kombinasi semua jawaban dari 10 soal, tidak boleh hanya 5 jawaban, harus 10 jawaban. Maka kita gunakan perluasan kaidah perkalian. Ada 10 pertanyaan dan 10 jawaban dengan 2 kemungkinan, yaitu benar atau salah. Pada pertanyaannya ada 10 yang diisi dengan 2 kemungkinan, yaitu benar atau salah. Pertanyaan 1 diisi 2 kemungkinan, dan sampai pertanyaan 10 juga diisi dengan 2 kemungkinan. Kemudian kita lakukan kaidah perkalian, dapatlah hasilnya 1024. Kemudian untuk ketentuan yang kedua, yaitu terdapat perpaduan kaidah perkalian dan penjumlahan. Nah, pada contoh kasus, penyelesaian yang pertama kita gunakan kaidah penjumlahan. Kenapa? Karena di sini kata sandi 6-8 karakter itu disusun oleh huruf, boleh angka, atau boleh gabungan dari huruf dan angka. Maka huruf ada 26, dijumlahkan dengan angka ada 10, maka dapatlah 36 kemungkinan. Langkah yang selanjutnya kita gunakan kaidah perkalian. Pada kata sandi 6 karakter ini diisi dengan 36 kemungkinan, kemudian kita kalikan, dapatlah hasilnya 2 miliar sekian-sekian. Begitupun seterusnya sampai 8 karakter. Kemudian yang terakhir kita menggunakan kaidah penjumlahan untuk menghitung berapa banyak kata sandi 6-8 karakter yang dapat disusun. Nah, di sini kenapa kita menggunakan kaidah penjumlahan? Karena banyak kata sandinya bisa 6 karakter saja, bisa 7 karakter saja,
atau bisa 8 karakter saja. Maka kita gunakan kaidah penjumlahan, dapatlah hasilnya 2 triliun sekian-sekian kata sandi yang dapat disusun. Nah, sekian dari video penjelasan kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.